emak gue orang bukan mereka, mungkin hidup gue nggak kayak gini gitu. Terus di situ gue bener-bener sampai putus asa, bener-bener kayak apa gue mati aja gitu. Di situ gue mikir gitu kan. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman kesepian dan juga lowest point dari para bintang tamu. Dan juga bagaimana cara mereka melewatinya. Kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Langsung aja gak sih kita sambut? Iya dong, siapa? Langsung ya. Karian. Halo Karian. Hai. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Stres dikit karena kerjaan tapi nggak apa-apa, namanya hidup. Oke, wajar ya. Aja. Siap nih ngobrol bareng kita nih. Siap banget dong ngobrol. Sebenarnya thank you banget ya, Kak, udah mau datang ke Nadir Podcast ini. Ya, gue yang seneng diundang ke sini loh. Asik. Sebelum kita ngobrol berlanjut nih, kita mau kenalan dulu dong nih. Boleh banget. Silakan banget, Kak, kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Iya, jadi halo semuanya, nama gue Rian, umur 4 tahun, 22 masih masuk lah ya looknya lah ya. 24 tahun sekarang kerjaan gue jadi content creator dan content writer di agensi kreasi Arunya gitu. Jadi masih di bidang-bidang kreatif juga. Kalau kerjaan gue tuh kesibukan gue di situ. Jadi content creator tadi sama jadi content writer gitu. Bikin konten apa aja nih? Udah bikin konten apa? Konten apa aja ya? Wah, kalau konten sih kita buat klien-klien kita ya apa aja gitu, buat kita tuh bikin konten-konten video-video sama juga bikin graphic design buat klien-klien kita yang sekarang ini mostly tuh yang banyak yang startup, banyak yang UMKM, terus ada juga yang mid level gitu. Kita mau ngebantuin UMKM Indonesia, bisnis di Indonesia buat bisa nyampe the next level gitu lewat digital marketing. Gitu. Oke. Gimana ceritanya sampai bisa kerja di situ? Apa emang passionnya? Sejak kapan? Gimana tuh ceritanya? Kalau ditanya apakah ini passion, mungkin dulu ya, sekarang udah enggak kali ya. Kenapa Enggak, bercanda. Karena kalau orang kan kayak kerja tuh harus sesuai passion gitu. Tapi kalau gue ya alhamdulillah kayaknya iya sih, karena kan dulu gue tuh kuliah film. Terus abis itu dari situ mulai kayak kecimpung nih bikin konten gitu. Apalagi zaman sekarang kan ya sosmed udah gede banget gitu kan. Betul. Terus dari situ kayaknya kalau mau nyari kerjaan yang quote on quote stabil gitu, kalau jadi content creator di agency tuh kayaknya oke deh. Terus kayak kebetulan banget teman gue nih semacam ngebuka agency nih. Jadi ini gue sama teman-teman gue nih bikin bareng-bareng dari nol gitu lah anggapannya. Ada gue sama 1, 2, 3, 4 orang yang lain yang dulu kuliah bareng, bener satu kelas, terus kayak kita bikin sendiri gitu. Wih, seru banget. Shout out kreasi Arunya. Terus apa lagi nih, Kak? Kesibukannya sekarang? Selain itu. Sekarang ya. Kan tadi katanya stres banget tuh. Nah itu stres kerjaan itu guys, kayak saya sebenarnya tidak merekomendasi kalian para pendengar Nadir Podcast ini buat masuk ke agensi kecuali kalian mentalnya kuat gitu. Ya stresnya gitu ya, gara-gara kan kalau misalnya agensi dan dunia kreatif apalagi kerja sama klien itu schedule harus on time semuanya gitu, mulai dari kalau gue kan kerjanya dari development sampai produksi gitu, jadi kayak secara ide-idenya, konsepnya gimana, timelinenya gimana, itu gue harus bisa nyusun semuanya dengan benar. Produksinya gue harus mastiin lancar juga kan. Di situ gue kadang jadi talent, kadang bantu ngedirect, kadang cuma ini doang, kadang cuma megang kamera atau megang mic doang gitu ya. Jadi ya maksudnya capek sih, cuma di enjoy gitu kan, karena ketemu banyak orang, kliennya macam-macam, jadi kayak bisa jadi lumayan keliling-keliling juga lah. Kadang-kadang kalau klien kita ada event gitu kan, jadi kayak datanglah ke Bogor, datanglah ke Jakarta, ada event ini, ada event itu gitu. Kayak kapan lagi dapat kesempatan kayak gini gitu kan. Jadi kayak ya kita enjoy aja gitu. Itu sih kesibukan gue. Terus habis itu apa ya kesibukan gue akhir-akhir nih ya? Kerja doang sih, mohon maaf ya, kita anaknya sangat amat pejuang rupiah gitu, jadi kayak kesibukannya itu doang. Tapi berarti rame terus tuh ya? Setiap hari ada kerjaan? Setiap hari ada kerjaan bisa dibilang iya, cuma
varying levels gitu ya. Jadi kayak bisa ada hari yang lagi chaos banget gitu, bisa ada hari yang Oh iya. bisa ada yang santai banget gitu. Kan gue nih udah balik lagi ke sini tuh, gue tuh gimana ya? Kreasi Arunya ini udah setahun lebih. Cuma gue mulai aktif lagi di sini tuh kayak sekitar 3 bulan ke belakang gitu. Oh, oke. Sebulan 2 bulan pertama gue masih oke lah, masih kayak santai gitu. Tapi sebulan terakhir ini kayak perasaan dari Senin sampai Minggu, dari bangun sampai tidur, perasaan Sampai mikirinnya weekend. kerjaan mulu gitu. Mau tidur juga nggak tenang gitu. Ujung-ujung jam tidur jam 2, jam 3, jam 4 gitu kan. Iya. Karena apa? Ya procrastinating juga sih. Tapi kan namanya butuh refreshing. Pekerja kreatif itu butuh ide mengalir. Betul. Betul banget. Tuh. Itu aja sih gitu. Tapi kakak sendiri ada hobi nggak nih? Hobi ya. Hobi scroll TikTok tuh bisa dibilang hobi nggak? Nggak bisa kayaknya ya. Kalau sekarang itu emang udah kebutuhan primer aja Betul, kayaknya kalau betul. sekarang gitu. Hobi gue sih akhir-akhirnya kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan itu gue biasanya hangout sama teman-teman gue. Kalau misalnya mereka lagi nggak capek juga. Capek ya kalau teman-temannya anak kreatif semua ya, jadi kayak Iya gue sih. capek, aduh kemarin habis syuting gitu kan. Ya hangout aja gitu. Kalau night ride sendiri tuh asik tau kayak ini nggak tahu ini kayak jelek banget atau gimana, tapi kayak bawa motor terus dengerin lagu pakai earphone gitu, nyanyiin aja gitu di jalan, kayak itu kan soothing gitu ya, calming gitu. Terus ya yang lebih basic yang gaming gitu. Terus kayak kalau misalnya stres banget sama kerjaan, apa kepepet ujung-ujung warnain rambut, udah gitu-gitu aja gitu. Oke. Nggak semua stres harus warnain rambut. Oh, gitu. Kayak itu banyak kan di TikTok kayak gitu Iya, ya. banyak di TikTok gitu. Emang kalau lu sih nggak bukan gara-gara stres gitu. Oh, enggak, gara-gara bukan. stres. Oh gitu. Nggak salah maksudnya. Kalau Terakhir udah potong stres, rambut gara-gara mantan bukan? aduh, Mohon maaf, Oke, cukup ya. terspill dikit. bener lagi. Lanjut. Kalau menurut kakak ya, kesepian, sedih, kecewa, dan putus asa tuh apa sih kak? Waduh, Kesepian dulu deh. kesepian Satu-satu. dulu ya. Kalau kesepian, kalau ngomong kesepian sih gimana ya? Gue kan orangnya lumayan ekstrovert ya. Jadi kayak emang orangnya tuh butuh teman-teman gitu buat diajak ngobrol gitu kan. Terus kayak ya kalau misalnya di situ gue misalnya nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol, gue tuh ekstrovert tuh tapi kayak nggak harus yang ramean gitu loh, karena gue tuh sebenarnya lebih value one on one time. Oh, iya, Dimana bisa ngobrol lebih deep gitu kan. Iya benar. Terus kayak bahkan kalau misalnya lu banyak teman gitu, banyak yang bisa lu ajak ngobrol, itu juga tetap bisa kesepian sebenarnya gitu kan. Ya tau lah pasti kalian juga ya. Iya. Karena gue nggak tahu ya, mungkin problematika gue tuh gini kalau soal kesepian tuh kayak misalnya nih lagi temen ada nih sebenarnya yang ngechat tuh ada gitu, tapi kayak gue tuh agak susah buat ngasih tahu sebenarnya yang gue pengen omongin tuh apa gitu, kecuali kalau deket banget gitu kan. Mungkin emang Scorpio behavior aja atau gimana gitu kan. Yang Baru ini dong ulang tahun dong. Enggak ya? Ini Desember kemarin, kalau gue tuh Oktober. Oh, iya, Gue Scorpio Oktober gitu. Red flag nggak Scorpio? Nggak tahu deh kalau itu. Jadi gitu, jadi kayak gue susah gitu kalau misalnya mau reveal gue aslinya lagi feeling kayak apa sih gitu kan, kecuali emang deket banget gitu ya, teman yang bisa gue sharing begituan. Kalau misalnya gue lagi gundah banget ya dikit-dikit banget lah, karena gue tipe orang yang kayak kalau misalnya ngobrol tuh selalu kayak gue pastiin dulu lawan ngobrol gue tuh enak dulu gitu. Kayak kalau misalnya gue banyak cerita, aduh gue lagi gini-gini, nanti mereka malas ngedengerin gitu kan. Makanya di situ gue sering ngerasa kayak kadang-kadang malam-malam abis ngobrol malam-malam pulang langsung kayak balik lagi gitu. Kayak sedih, gundah, galau itu masih tetap dirasain gitu, kayak kurang diluapkan gitu lah. Dan kerja di dunia kreatif kan capek ya, kayak tadi gue bilangnya. Terus kayak itu abis capek pulang-pulang kayak mau ngobrol sama teman gak bisa, tapi pengen ngecurahin sesuatu, jadi gitu sih. Jadi kayak kalau nggak bisa ngeluapin ke orang itu, jadi kayak seakan-akan kayak lu tuh ngadepin dunia sama kerjaan lu tuh sendiri banget. Betul. Itu sih kalau menurut gue kesepian sih. Gitu Ra. Berarti pekerjaan juga ini ya? Oh, sangat berpengaruh. Iya dong. Berpengaruh Mungkin ya. 80% stres saya tuh gara-gara kerjaan gitu. 20% mantan lah, cuma ya Legowo. Kalau sedih Kak? kalau sedih
Kalau sedih itu kalau misalnya gaji telah turun. Oke. Enggak. Itu lebih termasuk besar loh, juga nggak sih. apa-apa. Sedih, cuma kayak Sedih sedihnya sih. lebih ke ini kan gaji gue Kesel. apa gitu kan. Enggak yang sedih gimana gitu. Kalau sedih gimana ya kalau sedih kan? Mungkin gue akhir-akhir ini jarang sedih gara-gara ya itu tadi ya apa banyak kerjaan gitu kan. Sedih artinya apa? Berat banget sih sebenarnya pertanyaannya. Mohon maaf nih. Sedih ya. Ya itu sih kalau misalnya hidup lu lagi kacau-kacaunya aja gitu. Kalau misalnya hidup lu lagi kacau-kacaunya terus kayak benar no one to turn to gitu ya. Di situ kan lu pasti tadi ngerasa sepi, terus dari sepi itu kan evolve jadi sedih gitu, terus kayak Iya. mulai overthinking lah. Aduh gua kenapa ya bisa begini? Kayak gue salah langkah di mana bisa nyampe titik ini gitu. Terus kayak gue kedepannya harus gimana biar misalnya nggak balik ke posisi kayak gini lagi gitu. Tadi mau sendawa nggak jadi. Ya gitu sih sebenarnya kalau sedih. Karena kalau sedih kan emosi yang kompleks ya. Jadi kayaknya kalau disuarakan tuh susah. Susah. Kalau Kecuali- kecewa kan? Kalau kecewa ya itu ya simpel ya. Kalau sekarang kan semua orang ngerti lah PHP ya. Kalau misalnya ada something yang kita harapkan gitu, tapi kayak ini apa sih tadi putus asa atau gimana? Kecewa. Kecewa. Ya kalau misalnya ada something yang diharapkan tapi kayak nggak kita sampai gitu. Nah berhubung saya mungkin ini orang yang tipe kalau misalnya kita ngomongin ini deh, kita ngomongin kalau misalnya sayang-sayangan deh sama orang deh, sama keluarga kah, sama teman kah, sama pasangan kah, pasti kan kalau gue tuh tipe orang yang kayak langsung all in gitu, yang kayak kalau misalnya udah suka udah sayang sama orangnya, gue sayang banget itu. Gue kayak mungkin gue bisa ngelakuin apa aja sama mereka gitu. Cuma kayak kalau misalnya ternyata mereka nggak reciprocate perasaan kayak gitu, kalau misalnya kayak gue mau mereka bantuin gue in some aspek gitu, terus mereka nggak bisa, ya di situ pasti kecewa sih. Kayak aduh gue kira dia kayak gini, ternyata gue doang yang ngerasa kayak gini, ternyata cuma satu pihak doang. Cuma emang makin kesini tuh makin ngerti gitu kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak bisa terlalu depend sama orang lain sih sebenarnya kan ya. Kayak ya ujung-ujung at the end of the day you live your own life gitu, kayak you're the own main character of your life. Jangan kayak lu nyari-nyari kebahagiaan dari orang lain gitu. Nanti ujung-ujungnya gimana kalau misalnya orang itu nggak ngasih energi yang sama kayak lu, nanti ya ujung-ujungnya lu juga yang kecewa gitu. Benar sih. Jadi kita nyari kebahagiaan tuh di diri sendiri aja guys. Berat ya. Kalau putus asa kak? Putus asa. Gue kalau putus asa tuh pernah dulu sekali yang putus asa banget sampai hampir kepikiran suicidal ya. Waktu itu, mohon maaf nih berat banget nih. Dulu tuh sempat ya, gue kan growing up nggak in quote unquote happy family gitu, nggak yang rukun banget kayak ngobrol terus gitu, kayak ya selayaknya dream parents dan dream family yang kita sering lihat lah di film-film gitu. Jadi dulu tuh gue gara-gara kurang dapat support dari orang tua gitu, terus kayak gue mau minta ini nggak bisa, gue mau minta itu nggak bisa, kayak padahal kayak gue tuh udah train gitu buat kayak kalau misalnya mau butuh apa-apa dari ortu tuh mintanya seminimal mungkin karena belum tentu dapat gitu. Nah kalau udah gue minta yang minimal banget itu terus nggak bisa di provide sama mereka, di situ gue kayak dulu tuh langsung kayak anjir gue gini banget, kayak situasi di luar nggak ada yang bisa ngebantu, teman gue nggak bisa bantu, orang tua gue yang gue expect orang-orang paling dekat sama gue yang harusnya sayang dan merhatiin gue pada nggak mau ngebantu, pada nggak mau provide buat gue. Di situ gue kayak aduh anjir, kayak gue coba aja gue hidup gue nggak kayak gini gitu. Coba aja misalnya gue lahirnya di tempat lain gitu, coba misalnya bapak gue emak gue orang bukan mereka, mungkin hidup gue nggak kayak gini gitu. Terus di situ gue bener sampai putus asa, bener kayak apa gue mati aja gitu. Di situ gue mikir gitu kan. Cuma ya alhamdulillah itu cuma just a phase gitu kan ya, fase-fase anak SMP SMA yang pengen emo gitu loh. Terus kayak ya makin kesini ya alhamdulillah kita makin berkembang. Kalau putus asa gue itu sih dulu di keluarga. Kenapa kak masalah kalau boleh tahu?
Masalahnya kalau itu sih, kalau pas waktu itu gue nggak ingat ya, gue cuma ingat masalahnya apa gue nggak ingat, tapi gue ingat waktu itu gue bener kayak udah enak banget gitu sama orang tua, karena itu kan tadi kan yang nggak pernah akur. Selalu kayak kalau lu tahu tuh rumah gue tuh hampir kayak, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin agak better ya, mungkin semenjak gue udah pindah gitu. Dulu tuh hampir tiap minggu ada aja teriakan-teriakan di rumah tuh, kayak nggak pernah yang kayak tenang gitu, karena boleh ngomongin ras nggak sih? Boleh. Nah, kan papa gue tuh Chinese ya, papa gue Chinese, sama gue Jawa gitu. Kan kalau model papa gue ini model yang kayak mungkin stereotip Asian parents itu ada di dia gitu, yang selalu keras, nggak nunjukin rasa sayang gitu segala macem gitu kan. Terus kalau emak gue ini dia Matiri ini dia ini adalah orang yang juga sama keras kepalanya gitu. Terus kayak mereka berdua ini sering banget berantem, nggak sedikit juga gara-gara gue gitu. Dan kayak setiap mak tiri gue ini dia adalah tipe orang yang suka ngegede-gedein masalah gitu. Kalau masalah kecil apapun langsung di satu rumah tuh harus tahu, dia nggak suka gitu. Terus kayak dia teriak-teriak mulu gitu. Dan itu kan kayak tadi gue bilang kejadian tiap minggu, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali juga bisa pernah gitu. Jadi kayak di situ tuh gue udah udah capek banget lah sama kayak ini keluarga kenapa nggak rukun gitu, kenapa kayak berantem mulu. Bahkan gue akhir kemarin terakhir kali gue pulang kampung tuh masih lanjut kayak gitu, tetap kayak ini pertengkaran kayak gini tuh di otakku tuh kayak bodoh banget gitu, kayak kenapa harus diributin sih, pertanyaan apa kayak hal-hal kayak gini tuh nggak perlu diributin, ngobrol aja, kayak kenapa kalian tuh nggak bisa ngobrol aja gitu. Terus di situ kalau gue zaman dulu SMA yang emang dari SD sama mereka tuh jadi kayak apa sih, gue capek banget loh hidup kayak gini loh. Jadi kayak makanya gue di sini nyampe suicidal, yang itu kan kayak kepikiran suicidal thoughts gitu. Jadi kayak gimana caranya gue bisa stop ini secepatnya gitu, karena gue udah capek banget, gue udah enak banget, gak nemu jalan keluarnya gitu. Kayak kalau gue ngomong sama mereka gue pasti diremehin, kalau gue ngomong sama orang lain gak bisa bantu, gak enak juga kan gue ngomong sama orang lain kan, kayak anggapannya gue apa sih, kalau kata orang tuh yang apa tuh? Lu tuh ngedrop baggage lu ke orang lain gitu loh. Jadi kayak mereka ikut nahan beban lu yang kan ngedengerin aja tuh beban gitu ya, kayak harus siap mental buat ngedengerin dan bantuin orang lain gitu. Jadi kan gue gak enak apa kalau ngegituin orang, ngasih baggage gue ke orang lain gitu. Jadi kayak ya di situ gue bener putus asa gitu sama keluarga gue. Cuma akhirnya ya alhamdulillah sekarang sih kan udah nggak tinggal bareng mereka, gue udah ngekos di luar kota, rantau kan, anak rantau, udah di luar kota, udah sendiri, udah nemu find my own peace gitu lah. Sendiri kalau sama teman-teman gue yang memang paling dekat sama gue gitu. Sejak SD tuh? Itu sejak SD ya, karena kalau ya udah gue cerita silsilah keluarga gue deh, historinya, sabar ya. Oke. Jadi gue tuh dari kecil tuh, waktu lahir sampai umur 9 tahun tuh gue sama ibu kandung gue. Ibu kandung gue kan. Kenapa gue sama ibu kandung gue? Karena ibu kandung gue masih papa tuh pisah. Udah pisah gitu, gue nggak ngerti lah ada apa di balik layar itu, karena gue nggak berani nanya juga gitu. Mungkin ya dari situ kayak keluarga yang emang jarang show affection, jadi gue juga kayak nggak mau yang terlalu ngotek-ngotek gitu kan. Terus abis itu dari situ umur 9 gue pisah sama nyokap gue di situ kan. Padahal gue di situ udah sayang. Ya gimana ya, anak yang ditinggal sama emaknya ya pasti kayak hancur banget kan di situ. Di situ juga parahnya adalah gue baru tahu bakal pisah tuh pas last day gitu. Gue inget di situ tuh random tiba-tiba keluarga gue bilang kita mau pindah ke Jawa, mau pulang kampung ke Cirebon gitu. Terus waktu itu gue ingat kita naik kapal di pelabuhan gue waktu itu tinggalnya di Tanjung Pinang. Gue rebahan aja di kapal situ, terus si nyokap gue ini datang ke gue, bisik-bisik gitu, ngomong ke kuping gue. Dia bilang kayak Yan sorry banget tapi mama nggak bisa ikut gitu. Mama sekarang di sini lagi susah, mama harus berjuang sendiri gitu karena ekonominya lagi susah. Jadi kamu yang baik-baik ya, kamu jagain nenek kamu jangan nyusahin saudara kamu nanti di Cirebon. Adik kamu juga masih kecil, waktu itu gue sama adik gue masih kecil, adik gue baru 1 tahun gitu lah.
kamu jagain adik kamu jangan sampai kenapa-napa gitu kan. Gue yang di situ kayak tidak expect sama sekali gitu kan bakal kayak pisah, dan baru dikasih tahu tuh di pelabuhan kayak wah gue nangis ngejar banget di situ men. Gue nangis ngejar banget di situ, tapi gue diem aja, gue dengerin dia. Habis itu waktu nyokap gue turun dari kapal tuh gue yang kayak beberapa kayak di film-film gitu loh, yang kayak gue lari ke ujung kapal, gue nangisin kayak minta dia jangan ninggalin gue dong gitu, kayak lu masa iya sih tiba-tiba pisah gitu. Terus ujung-ujung gue ya sehari 2 hari 3 hari gitu nangis itu, cuma kayak ya udah ujungnya harus terima gitu lah. Dan dari situ gue pindah ke papa gue diangkat sama papa kandung gue sama istri barunya nih yang materi ini. Terus dari kecil situ gue juga kayak ya papa gue ada begitu, yang tadi gue bilang stereotypical Asian parents. Habis itu di situ si istrinya juga kayak kalau gue bilang the real apa namanya kayak ibu tiri yang kalian lihat di film di sinetron dulu, itu tuh bener. Gue tuh dulu tuh kayak 90% berantem tuh sama ibu tiri itu. Kayak gue bikin kesalahan dikit-dikit, ya namanya anak kecil ya, sering apa sih, sering usil iseng gitu segala macam kan. Selalu dimarahin gitu, kayak dipukul lah, dibentak lah, dihajar pakai rotan lah gitu. Ini kayaknya harus dikasih gini nih, apa namanya, trigger warning gitu, kayak childhood trauma gitu lah. Sering dipukul gitu segala macam kan. Terus bahkan gue dulu pernah gue dulu sempat ketemu lagi sama ibu kandung gue, terus gue dikasih HP sama dia biar bisa kontakan gitu kan. Si materi ini gara-gara dia gue nggak mau kontakan sama keluarga gue yang lain, HP gue tuh disitu dibanding sama dia, dirusakin bener biar gue nggak bisa kontak orang lain. Itu bener kayak ya itulah sangat amat keluarga yang tidak kondusif ya, selalu ada aja berantemnya kayak gitu. Dan masalahnya si bokap gue ini juga selalu bilang kayak lu harus terima dia sebagai mama lu, karena ya dia usaha juga buat lu. Tapi ya kalau misalnya cuma usaha materi dong, kayak ya apa sih, anak tuh butuh lebih dari materi gitu, usaha-usaha kayak gitu tuh. Oke, makasih lu udah ngasih gue atap, ngasih gue makanan, cuma kayak ya kita juga kan ada emotional needs ya gitu. Kayak gue di umur segitu, umur 9 tahun, masa-masa yang paling genting lah biar gue bisa jadi orang benar gitu kan. Di situ gue nggak dapat support sama sekali. Tiap hari ribut, tiap hari marah-marah kan. Jadinya di situ gue ujung-ujungnya jadi nyari kebahagiaan, find my peace tuh di teman-teman gitu. Dan nyampe situ juga kayak di situ jadi berharap banyak sama teman. Dan kayak apa ya, di situ juga nyadar kayak kalau misalnya kita tuh nggak bisa se dependent itu sama temen gitu kan. Nggak bisa dependent sama temen, sering dikecewain, sering berantem juga di situ. Ya gimana ya, gue emang dulu anaknya agak caper ya mungkin dibilangnya ya, gara-gara nggak dapat perhatian dari orang tua, jadi nyari perhatiannya di orang lain gitu kan. Jadi gitu, dari kecil tuh kayak gitu, kayak selalu nyari kesibukan sendiri apa gitu. Untungnya gue di situ bukan orang yang kalau misalnya ada masalah tuh langsung diem sedih di kamar gitu. Gue coba nyari apa aja lah yang bisa ngedistract gue gitu dari problem-problem rumah gitu, dari main game lah, dari jalan-jalan lah, dari nyari teman lah gitu. Kayak yang penting gue lepas aja dulu dari keluarga itu kalau bisa. Dan zaman SMA tuh gue kayak kalau misalnya bisa pulang malam, gue pulangnya tuh bakal malam banget biar nggak usah denger nggak usah ngobrol sama mereka. Gue bahkan terakhir kali gue pulang tuh gue make sure kayak gue ngobrol sama orang ini kalau bisa sehari nggak lebih dari 5 menit deh. Takutnya muncul hal-hal yang nggak ngenakin gitu. Gitu, jadi gue nggak connect itu gitu sama keluarga gue. Sampai akhirnya memutuskan buat tinggal sendiri itu saat kapan, Kak? Nah itu pas kuliah berarti. Kuliah. Itu gue waktu itu kondisinya itu SMA kelas 12, mau benar semester akhir banget. Gue nggak tahu gue mau kuliah di mana. Terus gue inspired sama teman gue gitu. Dia mau kuliah di UMN, terus UMN Tangerang, Universitas Multimedia Nusantara. Terus gue di situ kayak gue cobain kali ya, karena gue interested juga sama bikin cerita gitu kan. Gue tuh suka nulis cerita, suka bikin apa film sendiri di kepala gitu lah gitu kan. Terus gue mikir kayak asik kali ya di situ. Terus
Di situ gue bilang sama bapak gue mau kuliah di Jakarta gitu, gue di Tangerang, gue mau ngerantau gitu, tinggal sendiri gitu. Terus ya alhamdulillah dianya oke aja gitu, nggak yang ya udah terserah gitu, yang penting kamu bener aja gitu. Bahkan waktu itu tuh nggak tahu ya, gue kayaknya dia juga nggak peduli deh kayaknya gue kuliah apa waktu itu, yang penting kuliah aja pokoknya. Soalnya dia tuh kayak nggak pernah ngerti gue kuliah ini tuh belajar apa, ngapain, kenapa gue ngambil ini gitu. Dia tuh kayak nggak pernah nanya gitu. Sedang selama gue kuliah juga paling kalau gue kontak tuh antara minta duit transfer, minta duit bulanan, atau enggak cuma kayak ya itu kalau misalnya ada kebutuhan doang, nggak pernah nanya kabar gue gimana gitu, di sana lagi ada apa sih gitu nggak pernah. Dan ya di situ ya udah kan gue lihat di sini ada jalan keluar gue buat hidup dengan lifestyle yang lain sama orang-orang yang lain. Ya di situ gue ambil lah, gue pindah ngerantau ke sini. Gue awalnya yang cuma kenal satu orang, terus mulai nyari teman-teman. Alhamdulillah sekarang banyak lah kenalan gue gitu kan. Terus ya di situ gue nemu peace gue. I found my peace di Tangerang gitu kan, dengan nyari kesibukan sendiri, nyari teman-teman gitu kan. Gue selalu kayak gitu kalau misalnya ada masalah apa pokoknya cari kesibukan aja biar jangan kepikiran gitu kan. Ya akhirnya di sini gue tinggal sendiri. Awalnya sedih parah sih sebenarnya, karena waktu itu si bokap gue ini, gue sempat mikir bahwa ternyata kayaknya si bokap gue ini diam-diam tuh sebenarnya sayang, cuma dia nggak ngerti cara buat nunjukinnya. Karena waktu hari pertama gue ngekos tuh dia nelpon kayak, kamu yang benar ya di sana, jangan gimana makan yang sehat, jangan makan gini. Kayak hal-hal sesimpel itu tuh gue dari umur 9 sampai lulus SMA tuh gue nggak pernah dengar kata-kata kayak gitu, men. Terus habis itu gue kayak di situ gue nangis kejar di kos hari pertama, karena di situ gue mikir kayak, oh ternyata bokap gue juga bisa nunjukin rasa sayang gitu, cuma emang jarang banget aja dan susah banget aja buat ngeluarinnya kayak gitu. Ya tipikal Asian parents, bahkan ya kalau Asian parents bisa ngeluar hal itu aja udah wow banget itu. Anda siapa? Gitu. Apakah Anda bener-bener papa saya gitu? Gitu. Setan mana yang merasuki? Nah di situ gue nangis kejar terus, tapi makin kesini kayak relapse lagi. Kalau misalnya tiap kali pulang kampung relapse lagi kayak gitu, terus gue kayak ya udahlah gitu. Sebenarnya ada lagi cerita sama tentang ibu kandung gue, karena gue ketemu lagi setelah gue kuliah. Kalau gue boleh ceritain nih. Jadi dulu tuh kan gue bilang ya, gue pisah sama ibu kandung gue waktu gue umur 9. Gue pisah. Habis itu tuh gara-gara emang dia finansialnya jelek banget. Dia punya banyak kebiasaan buruk, buang-buang duit ke hal-hal yang sangat tidak perlu, dan ujung-ujungnya finansial keluarga jadi nggak oke. Ujung-ujung kita harus pulang kampung, gue, nenek gue sama adik gue gitu kan, biar nyari yang biaya hidupnya lebih murah gitu. Terus kayak banyak orang yang bisa bantu kita juga. Pas kuliah ini gue ketemu lagi sama dia, sama ibu kandung gue. Di situ gue langsung mikir, akhirnya gue ketemu nih kayak benar orang tua yang gue sayang banget gitu kan, karena ya gue dari umur 1 sampai 9 kan bareng dia terus kayak akhirnya ketemu lagi nih ibu gitu, mama gitu kan. Gue bela-belain kan dari Jakarta gue datang ke Cirebon naik motor tuh. Apa nggak masuk angin? Ya emang anaknya tuh suka touring gitu guys. Bela-belain itu gue datang ke dia, terus ya sama keluarga penuh haru gitu lah, peluk-pelukan segala macam gitu. Saudara-saudara juga kayak, wah Rian udah gede ya sekarang ya, sampai kayak itu ketemu buat pertama kali. Ketemu buat pertama kali setelah 9 tahun itu. Iya benar, ketemu pertama kali setelah 9 tahun. Bernangis-nangis itu ngejar, gue ngeliat adek gue ada adek lagi ternyata. Si nyokap gue nikah lagi di sana ternyata. Terus ada anak perempuan gitu kayak umur 9 tahunan gitu lah di situ kan. Terus gue ngeliat di situ keluarga gue sama keluarga nyokap gue tuh nggak yang dekat gitu. Bahkan kayak sampai makanya gue kaget gitu kan, semua orang pada haru di situ, sampai tante gue di situ yang beberapa hari itu nikah. Gue pas banget tuh pas datang tuh tante gue lagi nikah gitu kan. Dia di situ nangis ngeliat gue kayak, Rian udah gede banget sekarang. dulu masih kecil banget, aku udah lama gak ketemuan gitu. Itu lucu sih sebenarnya sih. Terus itu gue ngerasa kayak, ini ya keluarga gitu ya. Terus kayak malamnya ngobrol gitu sama nyokap gue gitu kan. Kayak gue nanya gitu, dia kabar dia gimana sekarang gitu. Gue nanya ngurus adik gue yang paling baru ini gimana gitu. Ternyata
ternyata setelah gue kulik-kulik di situ ternyata kebiasaan buruk itu masih ada gitu. Bahwa dia sering ya mohon maaf ya mama ya kalau nonton ini ya gitu, tapi kayak dia tuh sering gambling, terus kayak masih ngerokok, masih minum gitu lah. Oke. Kalau sebenarnya lifestyle kita kan sebenarnya ya udah aja gitu kan ya. Iya. Kayak kalau kita pikir-pikir kan, cuma yang gue pikir adalah dia udah tua guys, udah kayak Betul. 40 akhir 50 awal gitu gue mikir kan. Iya. Terus dia punya anak gitu, di situ anak kecil umur 9 kan, gue mikirnya kan wah jangan nyampe ini anak kayak gue lah gitu kan, gue mikirnya ntar malah jadi neglected child kita nanti nggak tahu gedenya gimana, kasihan gue bilang. Iya. Gue bilang sama dia kayak coba kurang-kurangin dong gitu, kayak kasihan juga si ade satu ini, dia kan butuh perhatian juga bla 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 bla. Terus dia bilang si nyokap gue bilang mindset dia tuh kayak gini loh, kalau aku kan juga butuh ini, aku kan juga butuh refreshing, butuh liburan juga, jadi kayak biarin aku hidup dengan hidupku sendiri, aku bantuin anak-anakku sebisanya, dan kayak udah cukup sampai situ aja gitu. Terus gue di situ kayak oh ternyata nyokap gue kayak gini ya orangnya ya gitu. Di situ gue nggak mandang dia jelek, cuma tapi kayak emang hidupnya kayak gitu aja, mungkin relapse terus kebiasaan buruknya itu. Di situ gue mikir kayak gue yang dari dulu selalu mikir kayak gue kayaknya kalau ikut nyokap gue bakal bener deh, nggak bakal sedih deh gitu segala macam. Ternyata nyokap gue tuh beda dari bayangan gue gitu, beda dari ekspektasi gue gitu kan. Di situ bener eye opening moment banget. Terus gue baru kayak iya sih, nyokap gue ini sebenarnya manusia juga, sebenarnya with all her flaws gitu, sama semua weakness dia gitu kan. Di situ gue baru nyadar bahkan kayak orang yang kita paling sayang aja, yang kita put on a pedestal gitu, itu nggak bakal bisa nyampe ekspektasi setinggi itu gitu ya. Kalau misalnya bisa ya alhamdulillah gitu, kayak salut banget. Cuma ya susah buat nyampe pedestal. Kalau if you put someone on a pedestal, itu mereka bakal susah banget buat nge-realize itu di depan mata lu gitu. Nah kan, dan di situ gue jadi realize kayak oh iya dia kayaknya orangnya nggak kayak gini deh. Terus nggak lama kemudian gue pulang naik motor tuh, di perjalanan tuh gue di situ mulai realize tuh kayaknya gue bener udah nggak bisa depend on siapa lagi deh. Karena kalau gue depend on keluarga gue yang papa kandung sama mama tiri sama mama kandung ini, itu semuanya kalau gue depend on mereka, ujung-ujungnya gue tetap bakal kecewa gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya gue di situ mutusin bahwa ya udah gue hidup tuh sendiri aja, nggak usah yang terlalu depend on anyone gitu. Kayak gue jalani hidup sendiri, make a better life for me, dan semoga kalau misalnya gue nanti boleh punya keluarga, ya gue nanti bakal coba buat provide lebih lagi, biar nggak jadi generational trauma mulu gitu, turun dia. Kayak gue dari situ, dari mereka orang-orang yang gue pandang penuh dengan lobang kejelek-jelekan gitu, gue dari mereka tuh gue jadi inspire buat jadi a better person gitu. Semua ada pelajarannya ya. Semua ada pelajaran. Nah itu, everyone is a lesson kalau menurut aku gitu. Nggak keluarga, nggak teman-teman, nggak musuh lo, nggak mantan, nggak pacar, semua tuh ada gitu. Jadi kayak kalau misalnya kan orang sering tuh kayak gue regret banget jalan sama orang ini, pacaran sama orang ini. Jangan regret kayak gitu, karena dari situ lu improve as a better person. Betul. Lu jadi ngerti berikutnya lu cara nge-treat orang tuh gimana gitu. Lu harus hold back atau harus ngasih lebih tuh pas kapan gitu. Jadi di situ lu bisa belajar. Everyone is a lesson kalau menurut. Tapi mungkin ada nggak sih dampak negatifnya dari kejadian itu? Dampak negatif ya. Dari yang tadi kan yang positif. Negatif. Dari setelah gue ketemu nyokap kandung gue, kayak semuanya dari obrol, semuanya obrol aja. Personalnya dampaknya. Ya mungkin itu tadi ya yang gue bilang tadi, gue jadi kurang ekspresif kalau misalnya ini gue nggak bisa depend on someone gitu, yang kayak bener gue bisa ngeluapin. Padahal kan gue tuh banyak nimbun ini ya, trauma segala macam gitu kan. Kayak gue mau ngoperin tuh nggak susah buat gue bener keluarin itu. Gue paling kayak kalau sepanjang sesi ini kan, kalau kalian lihat tadi gue ngobrol-ngobrol, balas jokes gitu kan. Gue tuh tipe orangnya kayak gitu, kayak kalau misalnya udah into deep, antara gue nggak tahu ya, subconscious gue yang emang takut buat nyelam lagi lebih dalam, atau emang gue menolak aja gitu buat kayak gitu. Nggak secara sadar menolak, tapi kayak emang tiba-tiba muncul aja gitu, kayak jangan, tahan dulu gitu loh. Jadi kayak gue di situ
gue tuh selalu mencari orang lain tapi gue susah buat express myself fully gitu. Jadi ujung-ujungnya beban pikiran tuh banyak gitu kan. Jadi kayak stres mulu, sedih mulu gitu. Terus kayak sering kepikiran apa gue sendiri di dunia ini gitu. Sering relapse terus yang kayak gitu. Dan kayak ya itu gue ujung-ujungnya dari situ jadi yang gue dulunya nyari terus sama orang terus all in terus kalau tiap kali ketemu orang terus di situ gue mulai trust issues gitu. Mulai dari gara-gara orang tua, gara-gara mungkin mantan gue pas itu juga gue jadi trust issues juga. Jadi susah buat buat ngasih 100% kepercayaan ke orang. Nah mungkin kalau bisa dibilang mungkin gue yang 10 tahun lalu bakal kecewa kayaknya sama gue yang sekarang ini gitu. Karena apa? Karena gue mulai susah percaya sama orang. Padahal gue tuh dulu tuh selalu cara pemikiran gue adalah lu kasih 100% ke orang lain dan orang itu biarin orang itu senang dan dia juga bakal kasih 100% ke lu. Kalau gue yang sekarang ini gue nggak berani ngasih 100% gitu karena gue takut orang ini bakal mandang gue jelek atau bakal kayak ya kan orang beda-beda mandang gue jelek lah, bakal kayak ih kenapa sih lu langsung apa banget gitu, kayak clingy banget itu segala macam sama gue. Jadi gue itu jadi takut gitu lah sama orang-orang. Tapi gue berusaha sebisa mungkin kayak on the service level tuh gue kelihatan inilah sama setiap lawan bicara gue siapapun gue ajak buat at least ada connection gitu di situ. Cuma untuk lebih lanjut lagi itu bakal lebih take so much time gitu. Jadi lebih ke ya interpersonal relationship gitu aja sih yang jadinya susah banget gara-gara itu. Oke. Selama tinggal sendiri itu perubahan apa aja yang dirasain? Iya. Perubahan apa aja yang Mungkin dirasain? awal-awal ya, pasti kerasa banget. Iya. Jauh lebih bebas aja di situ tuh. Gue bener ngerasa bebas banget di situ. Makanya gue tuh selama berapa dari umur 9 sampai berapa tuh lulus SMA tuh 18 ya 17 ya itulah 9 ke 17 9 ke 18 tuh gue nggak pernah keluar Pulau Batam. Gue di Batam waktu itu sering gue tuh nggak pernah keluar pulau, nggak pernah namanya liburannya di kota-kota aja gue sendiri aja gitu kan. Di sini tuh gue mulai ngerasa bebas gitu. Di sini gue kayak gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau kapanpun gue mau gitu, nggak ada yang nyariin juga gitu. Makanya di situ gue mulai kayak nyari teman banyak di sini, ngobrol ke sini. Terus kayak yang tadi terus gue mulai kayak aduh gabut nih ke Bandung sendiri gitu. Tiba-tiba naik motor ke Bandung gitu out of the blue aja gitu. Karena gue tuh dulu gitu kayak jalan sendiri di perjalanan sendiri banyak yang bisa dipikirin sambil dengerin lagu gitu. Itu kayak itu calming moment banget menurut gue gitu. Di situ gue makanya kayak yang tadi gue bilang ke Cirebon naik motor sendiri itu kan dari Jakarta kan. Di situ gue udah biasa aja gitu karena emang itu momen-momen yang gue cherish banget itu, yang dimana gue I have a time for myself gitu, nggak ada yang gue pikirin gitu. Kayak gue bebas jadi diri gue di momen itu karena gue cuma ada gue motor dan jalan gitu. Di situ jadi gue di situ lebih bebas banget sama terus di situ jadi belajar gitu kayak tadi ya balik interpersonal relationship lagi ya. Jadi kayak di situ gue lebih banyak belajar ternyata cara nge-treat orang tuh yang acceptable tuh kayak gini gitu. Karena berhubung gue sama keluarga yang keras, mungkin gue jadi ikut keras juga ya dikit-dikit ya cara ngomongnya segala macam, cara gue nge-treat orang-orang itu. Terus ya di sini gue jadi belajar buat gimana sih caranya lebih ngertiin orang gitu, lebih empati sama orang gitu. Karena gue ngerasa tuh dulu tuh gue tuh bisa ngerasa gitu kayak gue harus gimana sih biar orang ini tuh ngerasa enak gitu. Dan setelah gue tinggal sendiri tuh gue makin ini lagi gitu, makin aware lagi akan hal-hal itu. Jadinya ya semenjak gue bebas ini jadi interpersonal relationship gue yang awalnya mungkin gue tuh sering banget kehilangan teman guys. Kayak awal-awal tuh kayak misalnya awal circle gue ada 25 orang, mungkin sekarang tinggal 5 gitu. Banyak yang berantem segala macam gitu juga. Dan gue akuin itu banyak yang kesalahan gue juga, tapi ya perlahan-lahan kita jadi lebih baik gitu. Dan ya untungnya teman-teman yang stay sama gue ini yang emang udah dari lama, yang emang udah yang emang sabar sama gue gitu. Terus kayak gue juga pelan-pelan juga berusaha ngasih lebih buat mereka jadinya gitu kan. Dan ya gue jadi appreciate banget sih sama teman-teman gue sekarang yang ada di sini. Jadi kayak kalau buat gue sekarang tuh
kalau urutan hierarki prioritas tuh mungkin kayak teman, Tuhan, keluarga gitu. Mohon maaf nih soalnya saya agak kurang religius ya, mohon maaf nih. Tolong jangan di roasting saya nggak apa-apa, tapi jangan roasting podcastnya ya. Ya jadi gitu, jadi teman tuh selalu jadi prioritas pertama gue, apalagi teman-teman yang bener gue sayang banget gitu. Pasti. Tapi karena terlalu bebas itu apa nggak jadi rasa sepi akhirnya? Nah itu kan nah itu balik lagi tadi kan, kayak kalau misalnya sepi bisa sepi sih kalau misalnya lu lagi ada momen-momennya gitu kan. Kalau misalnya lu bebas 24/7 lu terserah mau ngapain kan, ya ada momen-momen sama teman, ada juga momen yang dimana lu emang harus sendiri gitu. Cuma kalau ada momen-momen sepi gitu ya gue berusaha kayak ya udah aja gue tahan aja gitu, karena gue yakin besok will be a better day aja gitu. Gue besok bisa ketemu teman-teman gue lagi gitu, besok bisa nyari orang-orang baru lagi, bisa kayak gue sekarang datang ke sini ketemu kalian yang ada di sini kan, kayak new experience gitu kan, bisa ngobrol sama orang-orang berbeda juga kan, itu kan yang gue seneng kan. Dan iya pada momen-momen itu ya gue kalau kesepian bisa pasti kesepian parah gitu. Cuma kayak ya gue kalau misalnya gue bangun tidur terus gue sadar, gue ingat lagi oh tadi malam gue habis sedih, gue tuh selalu bilang sama diri gue sendiri kalau kayak lu nggak boleh terlarut-larut men, kayak patriarki juga mungkin ya, kayak gue ngerasa gue cowok gitu kayak ngapain sedih-sedih gitu. Jadi kayak lu nggak boleh larut-larut, kayak lu ngapain sih ngegalau-galauin hal kayak gini gitu. Mending lu ngerjain hal lain yang lu suka gitu. Carilah teman-teman lu, carilah orang-orang yang lu bisa depend on gitu. Baiklah. Kalau misalnya Hechan lagi nggak ada, lu cari teman gitu, Jangan sedih. Karena orang yang maksudnya teman-teman itu gak bisa dipercaya, cuma bisa dipercaya Hechan. Hechan belum tentu kan baca chat dari bubble aku, jadi mending Hechan. Itu lagi ya. Takutnya saya jadi mode host gitu. Kak, pelarian kakak apa aja sih kak selain bawa motor? Selain bawa motor, Sendirian itu. Pelarian ya, kalau pelarian kayaknya itu, kalau pelarian tuh seasonal ya, kayak tergantung apa yang lagi pengen aja. Iya sih. Dulu pernah pelarian tuh nge-gym pernah. Jangan salah lihat, walaupun saya kurus kecil kayak gini pernah nge-gym juga dulu. Pernah nge-gym, pernah apa ya motor-motoran itu pernah juga. Terus kayak nonton film juga, karena gue tuh dari kecil tuh, dari SD kayaknya nonton film tuh selalu sendiri. Jarang banget yang sama teman, entah guanya yang malas ngajak teman takut mereka nggak bisa, atau emang kayak ya udah aja pengen sendiri aja gitu. Seru sih. Iya, Nonton film merasa gitu. Dia sih lebih ini ya, lebih apa namanya, immersed gitu. Terus kayak lo kalau mau nangis kejar, nggak ada yang bener-bener nggak ada yang kenal. Bener sih. Kayak gue makin seringin deh sekarang gitu kan. Nonton film sendiri gitu kan. Makanya namanya anak film gitu. Kalau kata dosen gue tuh isi galon gitu. Apa ngisi kreativitas gitu katanya kan. Nonton film lah, sendiri-sendiri. Pokoknya lakuin apapun yang di luar rumah sendiri gitu. Jangan di dalam rumah kalau misalnya pengen ngelampiasin sesuatu tuh. Karena kalau misalnya di dalam rumah tuh kayak lu stuck di satu ruangan, satu location yang semua apa, kayak pengalaman semua bad thoughts lu muncul di kepala lu tuh muncul. Jadi kayak rentan buat kepikiran lagi gitu. Jadi kayak gue mau escape dulu dari tempat yang udah sering banyak negatif space-nya ini, gue cabut dulu keluar. Ngapain aja terserah, nyari nonton sendiri kayak ngerjain segala sesuatu sendiri, kayak nyari temen kayak itu terserah ya. Pokoknya keluar rumah aja gitu, kayak distract yourself gitu. Dan tapi gue nggak tahu sih itu sebenarnya healthy apa enggak, karena kan distraction doang mulu kan. Mungkin at the end of the day kita perlu ngobrol sama pakar juga. Betul, gitu. betul. Itu penting sih. Nah, mungkin perlu ngobrol sama pakar juga, tapi ya pelan-pelan lah semuanya ada prosesnya gitu kan. Kalau mungkin nanti suatu hari juga kalau misalnya gue siap dan gue ngerasa butuh bantuan, mungkin bakal perlu dan bakal dilakuin ya, ngobrol gitu sama apa namanya, psikolog, psychiatrist gitu kan. Oke. Mental illness itu penting, mental health itu penting guys. Betul. Kalau nggak penting saya nggak diajak ke sini soalnya. Kalau ini nggak ada. Betul. Kak, kakak ada nggak sih teman curhat? Oh, teman curhat? Ada.
Tapi ya teman curhat aku tuh paling ada mungkin 3 orang lah mungkin yang bisa aku curhat. Nah ini dulu ada satu ini temen yang udah bener dekat banget yang udah sampai aku anggap adik sendiri karena di kelas udah aku anggap adik sendiri. Aku sama keluarganya juga udah kenal banget, kayak bener udah kayak family banget lah. Ini tapi sayangnya dia lagi kuliah di Jogja, jadi kayak jarang banget bisa kontekan gitu kan. Jadi tiap kali pokoknya kalau ngobrol sama dia semuanya tuh lost banget gitu tuh. Nggak ngerti itu kalau sama dia tuh semuanya nggak ada yang bisa ditahan gara-gara udah kenal lama banget juga kan dari SMA sampai sekarang itu. Jadi works juga gitu. Mungkin karena dia Cancer gitu. Kalau zodiak Cancer tuh nggak tau the best banget kalau menurut gue kayak Buat diajak curhat, iya, benar. diajak curhat gitu. Kayak orang-orang Cancer the best, thank you so much. Terus ada teman gue yang dari kuliah juga, namanya Will. Aduh, nyesal lagi ngobrol apa nyebut namanya, pasti nanti diceng-cengin gitu. Namanya Will. Kayak dia tuh udah apa ya, bener udah kayak saudara banget lah gitu kayak. Terus sebenarnya gue sama Will ini apa ya anggapannya ya, ada grup bertiga gitu loh sama pacarnya Will, Vita juga ini dekat sama gue nih. Mereka berdua nih, terus kayak gue kalau misalnya lagi capek kerja apa pasti gue cerita ke mereka gitu. Pokoknya semua apa yang gue lagi pengen cerita gue pasti ceritanya ke mereka juga gitu, karena mereka yang paling standby lah anggapannya. Kalau misalnya gue chat selalu balas gitu. Dan gue kan tipe orangnya yang lebih prefer telepon sebenarnya daripada message kalau misalnya ke teman-teman gue ya. Sama sih. Nah itu kan ngerti kan. Gue kayak kalau lagi malam lagi bosen nggak ngapa-ngapain, telepon aja gitu si Will ini kayak. Terus pasti dia kayak ngapa lu gitu, nggak apa-apa, nggak lu ngapa gitu, lagi ngapa gitu, tiba-tiba ngobrol. Dia tuh kayak nggak pernah nge-reject telepon dari gue tuh nggak pernah gitu. Dan di situ gue appreciate banget dia karena ya dia gue sama dia udah selevel itu lah, udah kayak apa-apa dicariin telepon tinggal one call away aja. Anjay, one call away. Charlie Put. Kacau. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak bisa juga paling diangkat kayak bentar ya gue lagi ini, dimatiin nanti dia telepon balik gitu. Itu gue appreciate banget gitu sama dia di situ. Tadi gue bilang 3 orang ya. Satu lagi siapa ya? Jadi blank. Wah, tiba-tiba ngeblank. Dulu ada juga satu teman gue yang bener kayak dulu sebenarnya gue naksir sama orang ini gitu, tapi satu dan lain hal tidak berhasil gitu, tapi kita tetap temenan, tetap sahabatan sampai sekarang ya. Tapi sekarang udah makin jarang ngobrol gara-gara dianya sangat amat working independent woman gitu, kayak terlalu it girl gitu. It girl, ya, mantap. Yang kayak bener hidupnya full kerja gitu, jadi kayak kalau ngobrol kapan-kapan aja gitu. Tapi kayak ya we appreciate those little moments gitu lah kalau misalnya bisa ngobrol sama dia gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah aku masih ada lah orang-orang yang bisa aku ajak ngobrol gitu. Ada nggak sih Kak pesan buat mereka semua nih? Pesan buat mereka semua. Aduh. Jujur Gak mau karena nanti diceng-cengin. Tapi ya kalau misalnya ada pesan ya Boleh satu-satu atau langsung ke semuanya? langsung ke semuanya aja deh. Oke. Kalau satu-satu nanti pada Rian gitu. Jadi kayak ya, apa ya buat kalian gitu. Apa ya? Makasih udah stay di hidup gue gitu kan, kayak gue appreciate banget sama kalian. Kayak ya gue bisa cerita semuanya ke kalian kan, dan kalian juga pasti bisa cerita semuanya ke gue gitu. Kayak gue bener kayak mungkin gak bakal jadi gue yang sekarang kalau misalnya nggak ada kalian. Gue ngebayangin gue ngobrol depan si Will, terus si Willnya tuh bakal reaksinya kayak apa gitu, terus gue kayak jijik sendiri gitu kayak nggak Will, ini hanya gimmick. Jadi dan ini bukan ke lu doang Will gitu, jadi kayak ya jadi kayak ya love you all so much lah. Padahal itu dari lubuk hati terdalam gak sih? Iya kan? Apalagi nih? Ada nggak ya Kak hal paling bahagia yang pernah Kakak alamin? Core memory gitu. Core memory. Kalau ngomong core memory, gue mau ngomong Yang bahagia. Head in the Clouds 2022 ya? Antara 22 atau 21 gitu, kayaknya 22 deh. Itu konser Idiot Rising, Rap Idiot Rising. Boleh brand nggak di sini? Boleh. Gue kan senang banget sama Idiot Rising gitu kan. Terus di situ gue sama si Will sama Vita nih
decide ayo nonton konsernya yuk gitu. Ayo gitu. Terus itu konsernya tuh 2 hari di Peak, di daerah Peak situ. Kalian yang nonton juga sih? Enggak ada ya? Case-nya jelek. Wait, sorry. Apa namanya? Ya pokoknya kita datang ke situ. Di situ bener kayak 2 hari itu cuma gua, mereka sama artis-artis yang bener gua ikutin, yang gua sayang banget tuh, yang kayak model Nicki, yang Rich Brian gitu, yang kayak kalau misalnya gua lagi di jalan dengerin motor gua pasti dengerin lagu mereka. Gua kalau misalnya lagi suntuk, lagi sedih, dengerinnya lagu mereka gitu. Kalau pengen seneng denger lagu mereka, pengen mewek denger lagu mereka gitu. Joji juga ya bener ha. Ada Joji, Brian, Nicki, terus ada G-Idol juga. Rame banget waktu itu. Terus kayak kan itu tempatnya kayak apa ya? Luas, itu bener luas banget di situ. Terus kayak lu bisa ngapa-ngapain aja kemana-mana gitu. Festival yang lumayan proper lah. Gitu kan. Terus di situ cuma gue sama teman-teman gue yang bisa have fun seharian dari siang ketemu malam itu bener kayak something yang gue nggak bakal ngelupain seumur hidup sih. Bahkan kayak kalau misalnya diulang terus setiap tahunnya, gue nggak apa-apa itu. Gue kayak Ikhlas. kalau iya ikhlas gitu, kayak nggak ada duitnya. Kalau misalnya ada konser ITC kayak kemarin lagi, bisa sama mereka lagi, gue bakal gas. Jalan. Gitu. Oh, biasanya makanya cuma nasi sama garam. Maksimal kecap. Maksimal kecap bener, kerupuk lah. Kerupuk. Kalau udah momen kayak gitu, kayaknya warteg tuh terlalu fancy. Gitu. Iya bener. Warteg rasa pagi sore kan? Ah iya bener sekali. Kacau. Warteg rasa pagi sore. Oh iya. Ya kan? Kak, harapan buat kakak jadi karyan yang lebih baik nih ke depannya. Asik. Buat Rian yang jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya gue tuh antara teman-teman gue masih sering kesel sama gue karena gue tuh sering ngisengin mereka. Jadi semoga gue kurangin ngeselinnya gitu ya ke kalian ya. Semoga kalian nggak enak juga sama gue gitu. Ya gimana ya? Gue sih berharapnya kalaupun berubah, gue bisa berubah for the better gitu. Gue sih ada core value yang gue pengen tetap keep gitu. Jangan sampai kayak makin terasisi sama orang. Bisa terus ngasih 100% ke orang lain, ke teman-teman dekat gue gitu. Bisa connect lebih better lah ke orang-orang itu, dan bisa jalanin hidup yang lebih independen gitu. Dimana kayak sekarang gue mikir tujuan gue ke depannya adalah supaya benar bisa work in a stable job gitu. Gak usah stable juga gak apa-apa sih, yang penting duitnya enak gitu kan. Ya pokoknya stable income, terus kayak bisa hidupin gue sendiri, bisa mungkin di situ lanjut nyari pasangan sendiri, bikin keluarga gitu kan. Enggak. Terus ya dari situ bisa bikin orang-orang di sekitar gue happy lah pokoknya gitu. Itu aja sih gue pengen gue sama teman-teman gue happy aja gitu, terus bisa ngelakuin apa yang kita mau kapanpun kita mau gitu. Terus nggak terlalu pusing mikirin kerjaan ya guys, karena sekarang ini lagi kritis-kritisnya gitu. Kayak kenapa akhir tahun harus kritis terus kerjaannya. Ya gitu sih, semoga gue sama teman-teman gue stay well, stay healthy, stay live long aja sih. Ada yang mau dipromosin Kak? Yang mau dipromosiin Apa tuh? dari pribadi dulu deh. Kalau misalnya Instagram bisa follow gue di @rianvsie. Ya, di bawah sini ya. Ya bisa dilihat di bawah sini, nggak tahu di bawah situ. Sini sana. Ya. Entahlah. Itu terus bisa cek TikTok spill nggak ya? Boleh. Takut nih kayaknya. Nggak apa-apa deh. Kalau TikTok di Jadal, D-nya 3, JADDDAL gitu. Itu TikTok. Bisa juga check out tempat kerja gue, agensi Kreasi Arunya gitu. Kalau kalian lihat di Instagram @kreasiarunya gitu. Terus gue ada podcast sih sebenarnya. Kalian bisa ngecek podcast Kenapa Bang juga. Podcast Kenapa Bang udah ada di YouTube, ada di Spotify. Ada juga podcast lain, podcast Kurang Bersyukur, yang sekarang lagi inaktif, tapi siapa tahu konten-kontennya bisa menarik lah buat kalian gitu. Podcast Kurang Bersyukur itu eksklusif lo on Spotify. Jadi itu aja deh. Sama jangan lupa follow dan subscribe, like, nonton semuanya Nadir Podcast. Harus dong. Oke. Sebelum kita akhirin nih episode kali ini, Udah akhir aja nih. ada nggak ini Kak positive quotes buat Sobat Nadir? Positive quotes, wah. Bagian ini saya nggak siap nih sebenarnya. Ding. Apa ya positive quotes ya? Yang tadi aja deh. Apa tuh?
everyone is a lesson gitu ya. Everyone is a lesson of their own that life wants to teach you gitu. Jadi kayak lu jangan takut buat connect sama orang gitu. Biar kayak pada at the end of the day kalau misalnya ya alhamdulillah kalau misalnya mereka ujung-ujungnya bisa ngejalin hubungan yang oke sama lu gitu, baik teman, pacar, orang tua segala macem gitu kan. Itu kalau misalnya at the end of the day baik, itu ya itu bagus banget dan kalian bakal build a long lasting relationship insyaallah. Tapi kalau misalnya jelek juga, kalian bisa learn something from it gitu kan. Jadi kalian bisa belajar cara nge-treat orang yang lebih baik, kalian bisa tahu kayak oh kayaknya orang-orang kayak gini nggak cocok sama, kayaknya bukan target market gua gitu. Atau ya kalian overall bisa jadi a better person gitu lah. Ada mungkin ada traits mereka yang bisa kalian ambil, ada juga kejelek-jelekan mereka yang bisa kalian, gue jangan jadi kayak gini deh gitu. Everyone is a lesson. Makasih kalian udah ngeluangin waktunya nih buat ngobrol bareng kita. Seru banget. Makasih juga mengundang gue sangat senang banget. Ya sama-sama. Nih kita punya sesuatu. Apa tuh? Wah apa Apa tuh? ya? Door prize. Duh. Tanah JCBD. Oh bukan. Wah apa nih? Wah tidak. Terima kasih. Asik Nadi dari podcast. Podcast. Asik. Wah. Semoga seksnya muat ya. Muat dong pasti. By the way kita foto dulu ya. Boleh banget Ayo dong. kita foto. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe dan juga Pra. Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Hey